Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Akhirnya dari banyaknya waktu dan tenaga yang telah saya sisihkan, aplikasi retail yang sudah lama saya susun telah selesai dibuat. Dan saat ini akan saya rilis dalam versi beta atau versi uji coba. Nah, pada video kali ini saya akan coba mempresentasikan terlebih dahulu tentang aplikasi retail yang saya beri nama Modufusion. Sekaligus ini juga akan menjadi perkenalan awal tentang aplikasi Modufusion sebelum nantinya teman-teman bisa mencobanya. Jadi saya harap teman-teman bisa melihat video presentasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel YouTube ini buat kalian yang baru melihat video-video dari saya. Dan mudah-mudahan saya bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide presentasinya. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat ya bahwa ada sebuah tujuan kenapa saya merancang atau membuat aplikasi Modufusion. Tentu saja tujuan yang pertama adalah bahwa aplikasi Modufusion dibuat untuk pelaku usaha UMKM. Dan yang kedua itu untuk tujuan pribadi. Jadi selain untuk tujuan bisnis, aplikasi Modufusion yang saya buat itu bisa menjadi sarana penyambung hobi saya khususnya dalam pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mengikuti medsos saya seperti Facebook dan Instagram, di sana saya sering sekali memposting perkembangan aplikasi Modufusion dari awal sampai saat ini selesai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kemudian tentang license key aplikasi Modufusion. Seperti aplikasi pada umumnya yang beredar, tentu saja aplikasi Modufusion membutuhkan lisensi pada saat penggunaannya. Namun saya berusaha keras untuk menerbitkan lisensi yang kiranya itu tepat gitu ya. Dan pada akhirnya Modufusion itu hanya menerbitkan 2 lisensi saja. Yang pertama itu ada lisensi komunitas, di mana dengan lisensi ini kalian bisa menggunakan aplikasi Modufusion secara gratis tanpa batasan waktu. Dan yang kedua tentu saja itu ada lisensi yang berbayar. Dan tentu saja kedua lisensi tersebut memiliki ketentuannya masing-masing. Dan yang perlu kalian pahami adalah bahwa kedua lisensi ini belum final ya. Jadi mungkin saja akan ada perubahan terkait lisensi aplikasi Modufusion di kemudian hari. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, dalam slide ini menjelaskan terkait versi pada aplikasi Modufusion. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung di awal pembukaan tadi ya, bahwa aplikasi Modufusion akan saya rilis dalam versi beta. Nah, apa itu versi beta? Yang pada intinya sih bahwa aplikasi ini itu masih dalam proses uji coba untuk mencari apakah ada yang keliru, error, atau mungkin hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan gitu ya, karena tiap-tiap user pasti menggunakan perangkat dan sistem operasi yang berbeda-beda. Jadi bisa saja aplikasi Modufusion di laptop saya itu jalan normal, tetapi di laptop teman-teman mungkin malah ada yang error. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk umpan balik aplikasi Modufusion, jika kalian nantinya menemukan suatu masalah saat menggunakan aplikasi Modufusion ini, atau kalian memiliki saran yang bagus, nah silakan kalian nanti jangan sungkan untuk bisa langsung menghubungi saya gitu ya, melalui akun Facebook, Instagram, ataupun mengirimkan email. Nanti akan saya cantumkan deh ya alamat Facebook, Instagram, dan juga email di kolom deskripsi video ini. Oke, saya akan coba menjelaskan secara singkat fitur umum yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Modufusion mendukung multi komputer dan user access. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ada gambaran tentang bagaimana aplikasi Modufusion digunakan di lebih dari satu komputer. Dan masing-masing komputer memiliki user access yang berbeda-beda. Jadi bisa kalian lihat di sini ada PC owner ya sebagai pusat komputer yang dipegang oleh super user ya, di mana super user ini memegang kendali penuh atas aplikasi Modufusion. Kemudian di sini itu ada yang namanya PC yang digunakan oleh user 1.
aksesnya dia sebagai supervisor misalnya ya. Kemudian juga ada PC yang dipakai oleh user 2, aksesnya sebagai admin. Kemudian ada PC yang dipakai oleh user 3 di mana aksesnya sebagai kasir A. Begitupun juga dengan PC user 4 yang aksesnya sebagai kasir B. Nah, ini adalah gambaran aplikasi Modufusion yang digunakan di lebih dari satu komputer. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, fitur yang berikutnya adalah offline dan cloud database. Nah, tentu saja aplikasi Modufusion memungkinkan kalian memilih untuk sistem basis datanya. Apakah akan digunakan secara cloud atau offline? Nah, jadi cocok ya buat teman-teman yang mungkin bisnisnya sudah memiliki cabang, dan tentu saja untuk penggunaan cloud database itu tidak menjadi satu kesatuan ya dari aplikasi Modufusion, melainkan teman-teman harus menyewa server ya untuk menyimpan databasenya. Nah, jadi untuk pembahasan ini sih mungkin akan saya jelaskan di lain waktu gitu ya, karena pembahasan terkait cloud database ini itu agak panjang gitu ya. Oke ya, kita lanjut saja ke slide berikutnya biar cepet ya. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah tentang manajemen promosi. Nah, fitur ini adalah salah satu yang wajib ada sih di dalam aplikasi retail ataupun POS, dan tentu saja aplikasi Modufusion sudah mendukung fitur ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur promosi yang akan diterapkan, seperti misalnya promo buy one get one gitu ya, terus beli produk A gratis produk B. Nah, kemudian promo cashback dengan syarat minimum belanja, kemudian juga ada promo diskon harga misalnya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti kalian bisa langsung mencobanya gitu ya ketika aplikasi ini itu sudah benar-benar dirilis. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya lagi. Di sini ada yang namanya sistem aplikasi berbasis modular. Nah, ini adalah salah satu konsep yang saya gunakan dalam membangun aplikasi Modufusion ini ya. Dimana aplikasi Modufusion memungkinkan teman-teman nantinya dapat menambahkan modul ataupun menghapus modul sesuai dengan kebutuhan bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat bahwa di sini menjelaskan tentang sistem portable tanpa install. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada 3 penjelasan yang dimaksud dengan portable dan tanpa install. Yang pertama di sini menjelaskan bahwa oleh karena aplikasi Modufusion itu tidak perlu melakukan proses install seperti aplikasi POS pada umumnya gitu ya. Jadi teman-teman dapat dengan mudah menjalankan aplikasi Modufusion di komputer ataupun laptop yang dipakai saat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada basis datanya juga bersifat portable. Nah, dengan demikian ketika teman-teman menggunakan aplikasi Modufusion dengan basis data yang offline, teman-teman tidak perlu takut dengan kehilangan data ketika misalnya komputer yang dipakai itu rusak ataupun error gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah no installation. Nah, dengan demikian aplikasi Modufusion bisa teman-teman langsung dijalankan di komputer manapun tanpa perlu melakukan proses install lagi. Nah, dengan menggunakan aplikasi Modufusion yang bersifat portable ini, teman-teman bisa menempatkan aplikasi Modufusion ke dalam sebuah flash disk ataupun hard disk eksternal yang dihubungkan melalui port USB lalu menjalankan aplikasinya. Nah, dengan demikian sistem aplikasi dan basis data yang bersifat portable ini, teman-teman tidak perlu khawatir lagi nih ketika komputer yang dipakai di kemudian hari itu rusak, karena database dan aplikasinya akan tetap aman. Terkecuali nih ya, jika si media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan aplikasi dan basis datanya itu rusak. Nah, itu sudah pasti akan hilang semuanya gitu ya. Jadi oleh karena itu penting juga untuk menyimpan aplikasi Modufusion ke dalam media penyimpanan yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa informasi penting nih ya untuk teman-teman terkait aplikasi Modufusion. Yang pertama di sini itu tentang rilis beta. Nah, aplikasi Modufusion saat ini masih dalam rilis beta ya, dan sedang terus dikembangkan tentunya.
kemudian juga tentang lisensi. Nah, selama periode beta belum ada lisensi komunitas dan berbayar yang tersedia. Oke, kemudian gratis selama beta. Nah, intinya selama rilis beta tentu saja aplikasi 100% gratis dong ya, tanpa biaya apapun. Silakan kalian pakai bebas gitu ya. Kemudian terkait tentang pembelian lisensi. Nah, jika rilis lisensi berbayar telah dikeluarkan, pembelian hanya bisa dilakukan secara langsung melalui kontak resmi saya tanpa melalui perantara dari pihak manapun. Berikutnya tentang pembuatan aplikasi nih ya. Modufusion adalah aplikasi yang dibuat oleh individu yang tidak terikat dengan perusahaan atau organisasi manapun. Nah, jadi pada saat saya membuat aplikasi Modufusion ini, saya tidak terikat dengan perusahaan atau organisasi manapun, jadi murni hanya individu gitu ya. Kemudian juga di sini tentang update aplikasi ya. Nah, setiap proses update mungkin membutuhkan waktu karena keterbatasan sumber daya pembuat aplikasi yang saat ini hanya saya seorang gitu ya. Nah, jadi terkait dengan update aplikasi ini mungkin teman-teman bisa memakluminya ya jika dirasa telat, karena memang untuk saat ini saya belum memiliki tim khusus untuk mengembangkan aplikasi Modufusion. Lalu yang terakhir di sini ada donasi dan update. Nah, jika rilis lisensi komunitas diterbitkan, maka siklus update aplikasi Modufusion edisi tersebut akan tergantung pada donasi yang diberikan dari pengguna. Nah, sebab membuat aplikasi bukanlah hal yang mudah ya, dan membutuhkan banyak waktu serta biaya tentunya. Nah, barangkali ini juga bisa teman-teman maklumi ya, bahwa donasi yang teman-teman berikan nantinya itu digunakan untuk keperluan pengembangan aplikasi Modufusion. Karena seperti yang sudah dikatakan bahwa mengembangkan atau membuat aplikasi itu tidaklah mudah dan cepat. Butuh proses, waktu ya, dan lain sebagainya. Terlebih ketika yang mengembangkan aplikasi ini itu hanya seorang diri gitu ya. Kemudian untuk nominal donasi yang diberikan juga sebenarnya tidak dipatok harus sekian gitu ya. Jadi berapapun besaran nominal yang teman-teman berikan itu akan sangat bermanfaat untuk kelanjutan aplikasi Modufusion, khususnya yang edisi komunitas. Nah, oke ya, kita lanjut, dan ini adalah slide terakhir ya sebenarnya. Nah, jadi di slide terakhir ini sih nggak ada apa-apa sih kecuali kata-kata bijak ya dari saya tentang aplikasi Modufusion ini. Kita lihat ya sama-sama. Modufusion bukan sekedar aplikasi, melainkan harapan yang terjalin dalam sebuah baris kode. Dibangun dengan antusiasme dan semangat, aplikasi ini adalah wujud nyata dari sebuah hobi yang saya tekuni dan dipersembahkan untuk efisiensi. Modufusion adalah langkah saya dalam meramaikan panggung kompetisi, berdiri sejajar dengan aplikasi besar lainnya. Salam hangat, Ridwan Gibran. Nah, asik ya. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk pemaparan presentasi tentang aplikasi Modufusion ini. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana tampilan aplikasi Modufusion gitu ya. Oke ya, saya akan coba menjalankan aplikasi Modufusionnya terlebih dahulu.
Oke ya, jadi itu tadi adalah gambaran tentang aplikasi Mode Fusion, dan mohon maaf juga kalau misalnya tidak saya tampilkan secara utuh ya aplikasinya. Tetapi di video berikutnya nanti akan saya jelaskan secara utuh dan lengkap tentang aplikasi Mode Fusion. Oleh karena itu, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga ikuti channel YouTube ini ataupun akun media sosial saya ya, baik itu di Instagram ataupun Facebook, agar kalian itu tidak ketinggalan tentang info aplikasi Mode Fusion. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini, dan mohon maaf kalau misalnya videonya ini itu durasinya panjang ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berkenan melihat video dari saya dari awal sampai akhir. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.